Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya baik pemirsa, untuk kesekian kalinya saya akan berbagi informasi mengenai bagaimana caranya menetralkan pH tanah. Dan ini sudah saya siapkan untuk pemupukannya. Saya menggunakan pupuk daun atau pupuk akar. Simak dan tonton terus sampai habis. Ya baik pemirsa, untuk kali ini saya akan membagikan sebuah tips dan informasi yang cukup menarik. Nah, ini salah satunya, ini adalah persiapan pupuk. Ini adalah pupuk dari daun, dan tentunya ini nanti akan saya timbun di dalam tanah. Nah, jadi teman-teman jika suka di video kali ini silahkan klik like, subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya. Nah, di kesempatan kali ini merupakan sebuah lahan, dan tentunya ini nanti akan saya tanami porang. Jadi untuk kali ini pemirsa, ini itu yang lahan sudah saya siapkan dan sudah terjadi pembekuan ataupun pengemburan tanah, dan pupuknya saya cukup simpel menggunakan pupuk dari tanaman liar seperti ini pemirsa. Dan ini tentunya untuk makanan sapi ataupun kambing juga bisa. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tips and trik informasi yang cukup menarik di channel ini. Jadinya tentunya teman-teman sudah paham ya untuk mengenai video kali ini. Nah, ini cukup menarik pemirsa. Jadi saya tidak menggunakan kapur dolomit, tidak perlu saya menggunakan kompor dolomit. Tentunya untuk saya mencari modal yang cukup simpel seperti ini pemirsa. Jadi tentunya ini nanti akan saya bersihkan terlebih dahulu. Simak sampai habis ya pemirsa. Jangan lupa klik like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Tonton terus sampai habis. Nah, oke pemirsa, untuk kesekian kalinya ini sudah terkumpul cukup lumayan banyak tanamannya. Jadi setelah itu saya akan melanjutkan apa saja yang alat dan bahan yang saya gunakan. Nah, di salah satunya itu untuk pemupukannya saya menggunakan kohi, yaitu kotoran hewan dari sapi. Ini yang sudah saya ambil dari
kotoran sapi ini yang sudah menjadi tanah, yang begitu menjadi yang sudah menjadi tanah pemirsa. Nah selanjutnya ini saya nanti juga akan menggunakan pupuk kompos dari batang pisang, dan ini salah satu lahan yang sudah tinggal kita persiapkan untuk tanam porangnya, tetapi di daerah saya belum ada hujan, jadi saya perlu menunggu terlebih dahulu pemirsa. Bagi pemirsa yang sudah menanam, silahkan klik komentar di video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya pemirsa. Nah jadi untuk metode sistem gulutan itu nanti akan saya pasang seperti ini pemirsa. Nah alat yang saya gunakan cukup cangkul bekas ini cangkul bekas. Untuk teman-teman nanti akan saya buatkan tutorial dari membuat pupuk organik dari batang pisang. Nah ini dari satu gulutan, saya beri contoh dari satu gulutan, dan ini tentunya baik dari daun ataupun dari kotoran rumput-rumput liar tadi. Selanjutnya kita nanti akan metodenya nanti akan kita timbun di dalamnya. Nah bagi pemirsa, ini metode yang saya gunakan ini sudah turun-temurun dari mbah-mbah dulu. Nah seperti ini caranya pemirsa. Oke, simak terus, jangan di skip pemirsa. Nah di salah satu ini merupakan, ini ada pepohonan, ini nanti juga akan saya masukkan ke dalam lubang ini pemirsa. Jadi untuk tanaman itu nanti metodenya simak sampai habis pokoknya. Oke, komplit di channel ini pemirsa. Nah jika teman-teman nanti akan ada pertanyaan, silahkan klik komentar. Ini saya masih melebarkan dan mendalamkan dari sebuah lubang gulutan. Nanti akan saya timbun dari dedaunan, baik berupa daun, kompos maupun abu sekam. Jadi pemirsa, untuk menetralkan pH tanah itu kita tidak perlu untuk menggunakan kapur dolomit. Ya memang harganya dari kapur dolomit itu cukup, di daerah saya ini cukup lumayan mahal, kurang lebih ya 50.000 pemirsa. Jadi untuk lebih sederhananya saya menggunakan metode yang cukup lebih simpel, lebih murah, lebih efisien juga. Jadi untuk metode kapur dolomit tinggal kita taburkan saja, tapi ini saya menggunakan metode yang paling sederhana saja. Jadi untuk pemanfaatan dari kohe, abu sekam, bakar bekas dari pembakaran sisa dedaunan dari tebu, jadi nanti akan saya masukkan juga. Oke pemirsa, untuk langkahnya kita tonton pemirsa. Jadi perlu untuk dari pupuk kohe dari sapi juga bisa. Nah simak sampai habis pemirsa.
Oke pemirsa, ini sudah selesai. Jadi ini sudah saya siapkan untuk kotoran hewannya. Jadi selanjutnya nanti akan saya taburkan di atasnya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman mengikuti metode seperti saya yang cukup simpel ini. Itu saya taburkan mulai dari rumput liar, tadi juga bisa ada daunan dari singkong juga bisa. Apakah untuk daun selain singkong apakah juga bisa pemirsa? Jadi tidak saya sarankan untuk menggunakan selain dari dedaunan singkong. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengikuti metode yang seperti saya sharing ini, alangkah baiknya bisa mengikutinya seperti ini. Apa juga bisa kita tidak menggunakan rumput liar ataupun dedaunan tadi, tetapi untuk kotoran hewan saja dan abu sekam. Jadi untuk pemirsa dari abu sekam itu juga bisa, tetapi lebih maksimalnya lagi saya dari zaman mbah-mbahnya saya dulu itu, mbah-mbah saya itu mengajarinya itu seperti ini pemirsa.
Oke pemirsa, jadi di video kali ini itu tadi yang sudah saya selesaikan itu dari satu gulutan. Nah, di selanjutnya ini, di season selanjutnya ini saya sudah menggunakan, sebetulnya itu dari awal itu sudah menggunakan 8 gulutan, tetapi di dalamnya itu belum saya timbun untuk dari pemrosesannya yang seperti tadi pemirsa. Nah, untuk di sekian kali ini saya masih leren pemirsa. Ini masih mencari hawa untuk kebugaran dari badan saya. Untuk saya beristirahat terlebih dahulu. Dari sini itu hawanya itu cukup lumayan sejuk, jadinya itu dari desa itu ya lumayan baik juga, udara segarnya itu cepat masuk ke dalam jiwa. Nah, oke pemirsa, jadi selanjutnya ini sudah saya siapkan untuk pertumbuhannya. Ini sudah saya siapkan untuk yang saya masukkan ke dalam gulutan seperti ini pemirsa. Jadi gulutannya itu seperti ini, lokasi di karangan belakang rumah saya. Jadi ini nanti akan saya masukkan ke dalam lubang yang sudah saya seperti ini, sudah saya ceklongin. Ini salah satu yang sudah terjadi, dan ini yang kedua yaitu saya menggunakan poli. Jadi untuk pH di tanah ini itu masih di bawah netralnya. Kan netralnya itu 6,5 sampai 7 atau 6 sampai 7 itu tanahnya itu sudah bagus. Tapi untuk di kedalaman tanah ini itu sudah terdapat cacingnya, jadi ya cukup lumayan normal pemirsa di dalamnya itu. Tapi perlu alangkah baiknya saya masih menggunakan metode seperti ini supaya hasilnya nanti untuk penanaman itu bisa lebih maksimal. Ya, saya juga minta dukungan dan doanya dari teman-teman. Mudah-mudahan ini nanti cepat berhasil. Nah,
Nah, oke pemirsa, selanjutnya ini saya tutupi kotoran hewan. Setelah itu nanti di atasnya itu akan saya beri abu sekam. Jadi setelah itu usahakan dari kotoran hewannya ini lebih banyak ya pemirsa, supaya proses dari pelembapan di tanah itu nanti pH-nya insya Allah lama kelamaan ya kurang lebih 1-2 minggu itu nanti akan netral lagi dan kembali normal seperti biasanya. Dan ini salah satu video ini sudah saya beri kohe ataupun abu sekam, dan itu yang berwarna abu ataupun ya seperti abu ya ini memang abu sekam pemirsa. Ini sudah kita rapatkan dalamnya supaya tidak berserakan, jadi kita rapatkan. Setelah itu nanti kita tutup, nah seperti ini pemirsa, kita tutup seperti ini. Selanjutnya kita buat gulutan, jadi tidak untuk langsung kita tanami. Usahakan ketika waktu proses penanaman itu nanti akan saya beri jarak 1-2 minggu supaya proses pelembapan di dalam tandunan tanah ini supaya subur kembali. Intinya itu seperti itu pemirsa. Jadi saya menggunakan metode yang cukup sederhana saja, tidak memakai kapur dolomit. Sebetulnya menggunakan kapur dolomit itu nanti juga bisa. Bagi teman-teman yang ingin bertanya di kolom komentar, silahkan komen bagaimana reaksinya di daerah teman-teman, apakah sudah menggunakan metode seperti ini, bagaimana hasilnya. Nanti teman-teman silahkan komen juga. Ini nanti akan juga saya perlihatkan atau videokan untuk ke sesi berikutnya. Jadi saya akhiri, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.